Wingko Babat, salah satu nama yang tidak bisa dipisahkan dari identitas kota Semarang. Sebagai salah satu pilar kuliner khas ibu kota Jawa Tengah, Wingko Babat telah menjadi buah tangan wajib yang menghidupi ratusan UMKM lokal selama puluhan tahun. Namun, di balik kemasan kotak yang rapi, ada cerita tentang dedikasi yang sunyi. Maknanya tuh kan itu oleh-oleh ya. Sebenarnya tuh kalau khas itu bukan Semarang ya. Wingko tuh dulunya dari Jawa Timur. Cuma yang terkenal di Semarang karena oleh-oleh yang banyak itu di Semarang dan banyak yang membuat di Semarang. Jadi terkenalnya sekarang Wingko Babat Semarang. Di sebuah dapur sederhana di sebuah kampung kecil kota Semarang, aroma kelapa panggang beradu dengan kepulan asap oven tua. Disinilah Muntati memeluk erat warisan keluarganya, menjaga keaslian rasa Wingko Babat khas Semarang. Sejak tahun 2010-an, udah lama. Jadi dari orang tua nurun? Dari dulu orang tua bapak sama ibu. Terus bapak meninggal, ibu kan sendiri nggak bisa. Dia butuh bantuan pendamping anak. Terus saudara ada 3, 4 sama saya. Tapi yang bisa ikut mendampingi ibu tuh saya. Mereka adik-adik kakak enggak minat lah di bidang kayak ini, soalnya kan rumit juga di Wingko. Yang bisa mendampingi saya sama ibu. Sampai sekarang ibu nggak ada ya saya lanjut ke kan eman-eman. Ini bisa untuk penghasilan kan. Dulunya itu kan bapak ibu kan tidak bikin sendiri ya. Dulunya tuh ambil di produk lain terus dijual. Terus kok waktu kayak rame gitu liburan ambil itu susah, antrinya banyak. Kadang sampai sore baru dapat kan nggak bisa jualan. Terus bapak sama aku mikir gimana bikin sendiri aja biar cepet bisa langsung bikin. Ada hasil matang nanti saya jual sendiri, jadi nggak nunggu antri di pembuatan yang lain gitu loh Mas. Memasuki tahun 2024 hingga 2026, sektor UMKM kuliner di Indonesia menghadapi ujian yang tak kalah pelik. Hantaman kenaikan harga bahan baku yang terjadi secara berkala, serta penurunan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah, memaksa para pelaku usaha lokal memutar otak. Di tengah situasi ekonomi yang menjepit ini, mempertahankan usaha bukan lagi sekedar mencari untung, melainkan tentang bagaimana cara agar tidak gulung tikar. Tantangan terbesar itu persaingan dagang. Itu sangat mempengaruhi Mas. Sekarang banyak yang bikin Wingko sendiri, harga tuh mereka bisa berani di bawah. Jadi kan hancur-hancuran pokoknya. Yang kedua tuh bahan bakunya naik terus. Iya, karena ekonomi Indonesia kan sekarang sedang kayak gini ya. Orang banyak yang prihatin, jadi nggak kayak dulu jalan-jalan beli oleh-oleh tetangganya semua dibeli, sekarang kan enggak. Iya. Dulu orang 20, sekarang belinya cuma 10 apa berapa gitu. Ya, turunnya signifikan. Bahan baku udah mahal, daya beli juga sekarang berkurang karena ekonomi Indonesia sangat susah. Kita harus cari celah ya, maksudnya seperti ini, bahan baku mahal. Bahan baku mahal, ekonomi lagi susah, apa-apa mahal. Kalau kita naikkan terus nanti konsumen juga kerasa kan, ya gimana caranya konsumen bisa terbeli, apa itu diperkecil, apa bahan baku yang tidak pengaruh dikurangi, tapi kalau saya tidak ada yang tak kurangi, tetap bahan baku tetap, cuma itu makanannya yang dibikin perkecil sedikit gitu aja. Beda dari yang sebelumnya ya? Beda sebelumnya. Daripada tak naikin tapi malah nggak pada beli, kan susah kan orang sekarang mau beli harga mahal, eman-eman ada kebutuhan lain, dan solusinya ya diperkecil aja. Kalau enggak satu tas dikurangi, mama dulunya isi 20 sekarang diisi 15.
Krisis biaya hidup saat ini sebenarnya berakar dari luka lama. Lonjakan inflasi Indonesia akibat efek lanjutan pandemi COVID-19 yang disertai disrupsi rantai pasok global dan krisis energi terjadi sepanjang tahun 2022, di mana inflasi tahunan mencapai puncaknya di angka 5,51%. Angka tersebut melonjak tinggi dari tahun-tahun sebelumnya yang sempat ditekan oleh pelemahan daya beli masyarakat. Bagi Muntati, bayang-bayang masa pandemi adalah titik terendah yang tak akan pernah ia lupakan. Waktu COVID itu sangat ngenes banget Mas. Lebih parah dari sekarang jadi Bu. Kalau COVID pertama iya parah banget. Bahkan seminggu kadang nggak bikin. Kadang bikin sekali, kadang 2 kali, itu berbulan-bulan loh. Berbulan-bulan terus itu kan COVID-nya sudah agak mendingan ya, terus sudah agak jalan lagi. Yang dulu mudik kan nggak boleh kan, terus sekarang mudik boleh, agak lumayan. Terus yang jualan dulunya nggak boleh malam-malam, udah boleh agak lumayan, orang udah berani berpergian. Sudah mendingan lah, tapi ini ekonomi ini juga ngaruh. Turun lagi ini, benar turun lagi Mas. Tapi lebih mending daripada COVID, masih bisa pergian, masih boleh ya. Cuma uangnya yang berkurang. Nama lengkapnya Ibu Juniati. Ya selama 3 tahunan. Tenaga pocokan, bantu-bantu. Tugas utamanya ya pembuatan dan tentang pertama kamu ngadu Mas Pegi nyetak sama ngadu kalau sudah menyatakan sudah ada stoknya yang magang kan yang punya sendiri kalau sudah ada cetakannya langsung ke depan bantu-bantu itu bungkus ini kemasan. Prosesnya ya kalau kelapanya sudah datang, bahan bakunya disiapkan kan mau mengadu itu toh bahannya buat tingkok. Sudah diolah ini kan langsung dicetak. Kalau yang tantangannya ya kalau orderannya banyak, misalnya banyak sampai malam, ya itu serabutan gitu loh. Kata ini belum selesai tuh. Kadang cari tenaga tambahan lagi itu yang mau, maksudnya nggak sendiri, ada yang bantuin. Karena ya karena kebutuhan sehari-hari tambahan gitu. Istimewa nih Pak, ya rasa apa Pak? Rasanya kan sendiri-sendiri, teman-teman kan ada varian 4 rasa juga. Kedepannya ya membuat peluang pekerja ibu yang rumah tangga untuk menambah penghasilan. Kedepannya ya kalau bisa ada pemasukan untuk kemajuan itu usaha kecil gini loh Mas. Buka lowongan yang ibu rumah tangga untuk penambah penghasilan dapur gitu loh. Hasilan tambahan jajan anak tuh. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, sektor UMKM menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia. Bagi perempuan dan ibu rumah tangga di daerah, pekerjaan serabutan atau pocokan seperti ini menjadi bantalan ekonomi krusial di tengah sempitnya lapangan kerja formal. Enak-enak tuh mandiri, bisa ini berkarya ya. Sambil itu juga bisa membantu ibu-ibu yang kadang kalau butuh pocokan. Iya, pocokan. Semoga masih bisa produksi lingkot terus ya, karena emang inilah sumber ekonomi saya. Ini khususnya saya, sumber ekonomi bagi saya untuk kesejahteraan hidup anak-anak, keluarga. Untuk masa depan anak saya. Di tengah gempuran tren kuliner modern dan himpitan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, Dapur Wingko Babat milik Muntati membuktikan satu hal. Usaha lokal ini tidak sekedar memproduksi makanan, melainkan menjadi denyut nadi perekonomian keluarga dan komunitas di sekitarnya. Ketangguhannya merawat warisan rasa kini menjadi sebuah refleksi bagi kita semua.
bahwa mencintai identitas bangsa bisa dimulai dari hal sederhana, merasa bangga, senang, dan lahap saat menikmati makanan lokal buatan negeri sendiri. Sebuah pesan penting bagi generasi masa depan untuk kembali pulang dan menghargai kekayaan tanah airnya. Kita harus satu cintai negeri sendiri. Ya, satu tuh kalau dia punya rasa cinta negeri sendiri, pasti dia ingin tahu gedung ki apa toh, tiwul ki apa toh, berarti gitu. Nanti wingko tuh apa toh, lumpia tuh apa toh, pengen tahu itu. Nah, satu harus cintai negeri sendiri. Jangan terlalu ke barat-baratan. Nah, itu buat anak muda, jangan terlalu tergiur lah untuk yang kayak di TV, di YouTube, TikTok, makannya luar-luar gitu. Cintailah produk Indonesia. Negara kita sendiri. Aman loh, aman, sehat.